bisa kita lihat ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, karena itu adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dalam Injil, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, dalam kutipan ini apa tanggung jawab anak-anak di tengah keluarga? Yang pertama, anak didik kami harus pahami, tanggung jawab yang pertama adalah menghormati, mengasihi orang tua. Bagaimana caranya? Mendengarkan ajaran dan didikan orang tua, lalu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, membantu orang tua untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah, ya, seperti membersihkan rumah, membantu orang tua ketika memasak, menjaga adik-adik di tengah-tengah keluarga. Lalu yang ketiga, sebagai generasi muda bangsa, anak-anak tugas utamanya adalah belajar. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan cara mencari dan mengikuti berbagai metode yang memacu anak didik kami untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Lalu yang keempat, hidup rukun dengan seluruh anggota keluarga. Sebagai wujud keluarga sebagai gereja kecil, tempat kehadiran Kristus pertama sekali. Maka tujuan pembelajaran yang terakhir adalah bagaimana peran keluarga bagi perkembangan diri anak-anak menurut Gravissimum Educationis, yaitu tentang pendidikan Kristen, khususnya di artikel ketiga. Ya. Dalam kutipan ini dikatakan bahwa orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama harus menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memancarkan cahaya Kristus yang diliputi semangat bakti kepada Allah. Dan anak-anak juga harus mampu mengenal ajaran Allah, yaitu ajaran tentang kasih, sehingga anak-anak mampu berinteraksi dalam hidup bermasyarakat. Nah, anak didik kami, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Maka kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini adalah bahwa keluarga adalah persekutuan terkecil dalam hidup bermasyarakat. Ya, keluarga sebagai persekutuan terkecil, maka keluarga juga harus mampu menjadi gereja kecil atau eklesia domestika yang menjadi tempat pendidikan dasar iman anak. Ya, maka orang tualah sebagai pendidik yang pertama dan utama. Ya, itu dalam Gravissimum Educationis artikel ketiga. Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama harus mampu menghadirkan cahaya Kristus dan memperkenalkan ajaran-ajaran Kristus kepada anak-anak, sehingga anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sesuai dengan kutipan dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3, bahwa anak-anak harus menghormati dan mengasihi orang tuanya dengan cara bagaimana? Dengan cara menjalankan dan melaksanakan ajaran dan didikan oleh orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah anak didik kami, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak didik kami coba buka di YouTube, itu bagian refleksi. Coba nanti anak didik kami lihat judul lagunya tentang Berkati Keluargaku. Nanti kamu dengarkan lagu tersebut, lalu kamu refleksikan terhadap dirimu. Sejauh mana kamu sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh orang tuamu? Dan menurutmu bagaimana tanggapan orang tuamu terhadap kehadiranmu di tengah-tengah keluarga? Jadi inilah anak didik kami, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, khususnya anak-anak
yang Engkau titipkan di tengah-tengah setiap anggota keluarga. Semoga dengan peran keluarga mereka di tengah-tengah mereka ya Tuhan, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, di mana keluarga merupakan gereja kecil sebagai tempat pertama sebagai pembentukan dasar iman anak-anak. Mereka terbentuk menjadi pribadi yang baik ya Tuhan, berkat kedua orang tua yang telah Engkau berikan kepada mereka. Sertai juga seluruh orang tua ya Tuhan, agar mereka juga mampu menjadi orang tua yang bijaksana dalam mendidik dan menjaga anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.